Sedulurku yang sedang mencari jalan pulang ke diri sendiri. Coba kita renungkan kenapa ada orang yang doanya seolah tembus ke langit dengan cepat, sementara kita sudah berteriak sampai serak, tapi rasanya langit tetap membisu? Mungkin jawabannya bukan karena kurang keras doa kita, tapi karena terlalu berisik ego kita. Dalam tradisi luhur kita ada istilah sepi ing pamri, rame ing gawe. Secara modern, ini bukan hanya soal etos kerja, tapi soal quantum sincerity, ketulusan kuantum. Saat kita melakukan sesuatu tanpa pamrih yang berisik, tanpa ketakutan akan hasil, dan tanpa keinginan untuk dipuji, saat itulah kita masuk ke dalam titik nol atau zero point field. Secara ilmiah, ini adalah kondisi brain-heart coherence. Saat ego kita diam, otak kita tidak lagi memancarkan frekuensi kekurangan, scarcity. Ingat sedulur, semesta tidak merespon apa yang kita katakan, semesta merespon siapa kita dan apa yang kita getarkan. Kalau kita berdoa minta kaya, tapi getaran kita adalah takut miskin, maka semesta justru akan melipat gandakan rasa takut itu. Itulah kenapa Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat malam dalam kesunyian. Kenapa? Agar suara dunia senyap dan suara hati kita bisa didengar oleh diri kita sendiri. Di dalam keheningan itulah, neurotransmitter bernama dopamin dan serotonin bekerja seimbang, menciptakan rasa cukup yang mendalam. Rasa cukup, qanaah, inilah yang secara ajaib justru mengundang keberlimpahan datang. Jadi tips tajamnya minggu ini, berhentilah mencoba mengatur Tuhan. Berhentilah menjadi robot yang hanya mengejar target materi, tapi kering di dalam batin. Coba duduk diam, bukan untuk meminta, tapi untuk mendengarkan. Lepaskan identitasmu, lepaskan jabatanmu, lepaskan ambisimu sejenak saja. Saat kamu sudah merasa bukan siapa-siapa, saat itulah kamu menjadi bagian dari segalanya. Ingatlah pesan sesepuh, Gusti iku cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Tuhan itu dekat, namun ego kitalah yang seringkali menciptakan jarak. Begitu egomu runtuh, rezekimu akan meluncur tanpa hambatan. Karena rezeki itu bukan dikejar, tapi dipantaskan lewat keheningan hati. Bukti dukung karya ilmiah. The Zero Point Field, Physics. Fisikawan Lynn McTaggart dalam bukunya The Field menjelaskan adanya medan energi yang menghubungkan segala sesuatu. Saat pikiran manusia mencapai kondisi koherensi yang stabil, tenang, ikhlas, ia mampu mempengaruhi probabilitas di medan ini secara lebih efektif dibandingkan saat dalam kondisi kacau atau penuh tekanan. Default Mode Network versus DMN and Ego, studi neuroscience menunjukkan bahwa aktivitas ego, pikiran tentang diri sendiri, masa lalu, dan masa depan, terpusat pada Default Mode Network, DMN di otak. Meditasi dan kondisi hening terbukti mampu menurunkan aktivitas DMN ini. Penurunan aktivitas DMN berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan mental dan penurunan tingkat kecemasan. Placebo Effect and Belief, Dr. Joe Dispenza. Dalam bukunya You Are the Placebo, Joe Dispenza memaparkan data klinis bahwa keyakinan yang mendalam tanpa keraguan dapat mengubah kimiawi tubuh secara instan. Ini mendukung konsep bahwa getaran hati yang tenang dan percaya, iman, memiliki kekuatan biologis untuk mengubah realitas fisik seseorang. Social Cognitive and Affective Neuroscience. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku altruistik atau membantu tanpa pamrih, seping pamrih, mengaktifkan sistem reward di otak, mesolimbic pathway, lebih kuat daripada saat menerima sesuatu untuk diri sendiri. Hal ini menciptakan feedback loop positif yang meningkatkan kesehatan jantung dan umur panjang.